Halo, kembali lagi nih sama Sarjana Muda. Kali ini aku mau berbagi info tentang budidaya ayam broiler. Ternak ayam sudah menjadi hal yang lumrah dilakukan di Indonesia. Sejumlah peternak akan memulainya dari peternakan yang kecil dan kemudian berkembang menjadi besar. Begitu pula ternak ayam potong broiler di Indonesia yang saat ini berkembang cukup pesat. Ayam potong broiler merupakan ras pedaging hasil persilangan bangsa ayam dengan daya produktivitas tinggi terutama dalam memproduksi dagingnya. Hasil perkawinan silang dengan sistem berkelanjutan menghasilkan genetik yang berkualitas. Banyak yang menganggap ayam broiler sebagai salah satu ternak yang paling ekonomi dengan produksi yang relatif cepat. Keuntungan yang diraih tentu banyak namun dibayar dengan pemeliharaan yang baik juga. Sebelum mulai beternak, peternak harus mempertimbangkan sebaik-baiknya hal pokok yang diperlukan oleh ayam pedaging dan tata cara pemeliharaannya. Untuk itu berikut, 7 cara budidaya ayam potong broiler agar panen maksimal. Yang pertama adalah, menentukan lokasi kandang. Cara budidaya ternak ayam pedaging yang pertama harus dilakukan adalah menentukan lokasi kandang. Disarankan, memilih lokasi pembuatan kandang di tempat yang mudah dijangkau dan diakses transportasi. Namun akan lebih baik jika kandang diusahakan berada di tempat yang tidak bising, jauh dari pemukiman penduduk, hingga dekat dengan sumber air. Yang kedua, membuat kandang. Setelah lokasi kandang ditentukan, hal selanjutnya yang dapat lakukan dalam budidaya ternak ayam pedaging adalah membuat kandang. Ada 2 jenis pilihan kandang yang dapat dibuat dan biasa dipilih oleh para peternak, yaitu kandang tanpa panggung dan kandang dengan bentuk panggung. Kandang tanpa panggung merupakan jenis kandang yang paling sering digunakan. Selain mudah dari segi pembuatannya, biaya untuk membangun kandang dengan jenis ini juga tergolong murah. Sedangkan untuk jenis kandang berbentuk panggung, biasanya membutuhkan biaya pembuatan yang relatif lebih mahal. Namun, tipe kandang panggung ini memiliki kelebihan yaitu mudah dibersihkan sehingga tidak kotor dan berantakan. Jenis kandang seperti ini juga tidak memerlukan alas, karena kotoran ayam akan langsung jatuh ke bawah. Yang ketiga, memilih bibit unggul atau melakukan pembibitan dalam budidaya ternak ayam pedaging. Tahapan yang perlu dilakukan adalah pembibitan. Saat melakukan pemilihan bibit unggul ayam ras atau broiler, disarankan untuk memperhatikan beberapa hal seperti pilihan bibit yang memiliki gerakan yang aktif, sehat, dan tidak mengalami cacat fisik atau kondisi sakit. Bibit harus memiliki tubuh yang bulat, gemuk, atau berisi. Bulu dari bibit ayam unggul tidak terlihat kusam, sehat, dan mengkilap, mata tajam, dan hidung juga bersih. Yang keempat, melakukan pemberian pakan. Dalam budidaya ternak ayam pedaging, pemberian pakan juga ada caranya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan, baik dari segi kandungan dan waktu pemberian pakan. Nutrisi ayam pedaging wajib terpenuhi agar ayam bisa mendapatkan pertumbuhan yang maksimal dan berkualitas. Untuk sistem pemberian pakan ayam pedaging, biasanya makanan harus selalu tersedia dan tanpa batas. Sehingga, kamu harus selalu rutin mengecek ketersediaan pakan di dalam kandang. Untuk jenis pakannya sendiri yaitu berupa pelet, crumbles, atau putiran pecahan, dan bentuk tepung. Yang kelima, melakukan pemeliharaan. Tidak hanya soal pakan, dalam melakukan budidaya ternak ayam pedaging, penting juga untuk memperhatikan pemeliharaannya. Tidak didiamkan begitu saja, hingga ayam besar dengan sendiri. Di balik ayam pedaging yang sehat dan berkualitas, ternyata ada beberapa rangkaian proses pemeliharaan yang harus dilakukan, di antaranya adalah sebagai berikut. Di 7 hari pertama, anak ayam pedaging unggul yang sudah dipilih, harus dimasukkan ke dalam area brooding, agar anak ayam bisa mendapatkan suhu panas.
Hal ini dikarenakan anak ayam belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya sendiri. Setelah itu, berikan pakan dan air minum yang berisikan obat vitamin. Lalu pada minggu kedua, suhu area brooding bisa sedikit dikurangi, dengan menggunakan alat bantu pengecekan seperti termometer, kestrel, dan amfluk. Untuk jenis pakan, masih tetap menggunakan jenis crumble atau butiran-butiran kecil. Di minggu ketiga, bibit ayam pedaging tidak lagi membutuhkan pemanas. Sampai pada minggu keempat, bulu-bulu ayam akan mulai terlihat tumbuh. Di saat itu juga kebutuhan pakan akan bertambah menjadi 2 kali lipat. Pada minggu kelima, kamu harus melakukan pembersihan kandang secara rutin untuk menjaga kondisi kandang tetap bersih. Intinya adalah menjaga ventilasi ayam agar sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan ayam. Yang keenam, dalam hal panen. Dalam proses ini, bisa dilakukan dengan cara yang sistematik, di mana penangkapan ayam pedaging yang siap dipanen diadakan secara bertahap, istilahnya penjarangan ayam. Ayam yang ditangkap secara bersamaan akan membuat kondisi ayam tidak baik. Hindari juga menumpuk ayam yang dipanen di sudut kandang dan keranjang, karena ditakutkan ada ayam yang mati. Cara menangkap ayam yang bisa diterapkan, yaitu dengan memegang kaki ayam secara perlahan, lalu pegang bagian dada dan angkat ke atas. Hindari menangkap ayam dengan menarik salah satu sayap ayam, karena hal tersebut akan membuat ayam menjadi tidak bisa diam dan mudah lepas lagi, bisa juga sayap akan patah. Jika ayam sudah siap dipanen, dan siap dijual, maka ayam perlu untuk ditimbang bobotnya ketika masih hidup, karena selanjutnya ayam pedaging akan dijual per bobot ketika pada saat hidup. Yang ketujuh, mencuci dan melakukan sanitasi kandang setelah pasca panen. Setelah masa panen ayam pedaging, maka hal yang perlu dilakukan setelahnya adalah membersihkan dan sanitasi kandang. Sanitasi bisa dilakukan yang pertama adalah bongkar sekam atau litter. Yang kedua, mencuci kandang beserta alat ternak menggunakan deterjen atau desinfektan untuk menghilangkan bibit penyakit. Yang ketiga, yaitu penyemprotan kandang menggunakan formalin, agar lebih terjaga sekaligus membunuh dari sisa bakteri dan virus yang masih tertinggal. Dan yang terakhir, melakukan pengapuran pada bagian dinding, lantai kandang, serta mempersiapkan area brooding untuk check-in di periode baru. Jika kandang telah selesai disanitasi, maka kandang perlu didiamkan selama kurang lebih 10 hari sebelum memasukkan bibit baru. Beternak ayam pedaging sebenarnya tidak terlalu sulit apabila sudah mengenali cara beternak yang tepat. Permintaan pasar akan ayam pedaging yang terus tersedia membuat bisnis ayam pedaging memiliki potensi yang baik untuk dilakukan dan dikembangkan. Gimana info dari Sarjana Muda? Menarik bukan? Apa ada dari kalian yang berminat untuk budidaya ayam pedaging broiler? Jangan lupa subscribe, like dan share oke. Sampai bertemu di video Sarjana Muda selanjutnya.